Kali ini yang akan kita bahas adalah semantik, salah satu bidang dari linguistik umum. Kalau kemarin sudah bahas tentang fonologi, bahwa fonologi itu bunyi bahasa, dan sedangkan morfologi adalah struktur dalam katanya, dan sintaksis adalah struktur kata bahasa. Dan kali ini tentang semantik, salah satu bidang linguistik umum, yaitu cabang dari mikrolinguistik. Nah, jika ditanya semantik itu apa, dia adalah bagian atau bidang dari linguistik yang mempelajari makna bahasanya. Beda dengan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kalau semantik ini adalah akhir dari sebuah pembidangan dalam mikrolinguistik. Karena yang dikajikan dalam seputar maknanya bukan lagi seputar struktur atau aturan-aturan yang berlaku dalam suatu kebahasaan. Nah, dalam bagian ini biasanya kita dilihat dalam bahwa bahasa itu memiliki turunan yang secara umum dipahami oleh manusia, yaitu ada sistem dan pemakaian. Dalam turunan sistem itu, menurunkan lagi adalah sistem fonologi, ada gramatika dan leksikon. Sedangkan dalam pemakaian itu, turunannya adalah tulisan maupun lisan. Nah, hubungan antara sistem dan pemakaian itu ada pragmatik. Dan itu akan ada pembahasan sendiri tentang pragmatik seperti apa. Nah, diturun dari pragmatik itu, turunannya adalah semantik. Selain itu, leksikon dan gramatikal juga menjadi bagian dari hubungan tidak langsung semantik. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang gramatikal, itu adalah proses tata bahasa yang mempengaruhi makna. Misalkan, contoh kata pakai, itu salah satu kata kerja. Kalau terdapat proses gramatikal menjadi memakai, itu tidak hanya sekedar kata kerja biasa, tetapi kata kerja yang berperan aktif, karena terdapat proses imbuhan me, yang artinya melakukan tindakan aktif, sedangkan leksikon dalam pasifnya dalam semantik, misalkan contohnya dalam bahasa Inggris adalah swim. Swim itu verb atau kata kerja. Ketika dia ada tambahan ing, dia menjadi swimming. Itu bukan lagi menjadi sebuah kata kerja, tetapi menjadi kata benda. Seperti swimming pool, kolam renang. Nah, itu adalah proses berubahnya makna. Jadi kurang lebih alurnya seperti ini, bagaimana posisi semantik dalam bahasa. Nah, dalam semantik juga ada aspek makna yang penting. Itu ada 4. Yang pertama adalah feeling atau perasaan. Maksudnya adalah sikap penutur terhadap tema atau pokok pembicaraan. Misalkan sedih, gembira, dan marah. Itu salah satu sikapnya penutur itu pasti berbeda. Diksi-diksi yang digunakan pasti juga berbeda. Terus yang kedua, tone atau nada. Dalam hal ini tone itu mempengaruhi bagaimana kata membentuk suatu makna atau mempengaruhi makna. Misalkan kata diam, ketika itu dengan tone yang datar itu hanya menjadi sebuah kata sifat atau duduk juga hanya sebagai sebuah kata kerja. Ketika kata diam dan duduk itu diberikan tone yang tinggi atau nada yang tinggi itu biasanya menjadi kalimat perintah. Nah, ada proses perubahan makna di situ. Terus, kemudian yang ketiga adalah signs. Itu landasan penutur untuk menyampaikan hal kepada pendengar dengan mengharapkan reaksi tertentu. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pragmatik. Misalkan kata panjang tangan.
itu bukan berarti tangannya yang panjang, tetapi itu landasan penutur untuk menyampaikan hal-hal yang menjelaskan bahwa panjang tangan itu adalah pencuri. Nah, itu perbedaannya. Landasan penutur ini bisa saja sering terbalik-balik atau mungkin saling sulit dipahami ketika pola komunikasi yang terjadi itu adalah dua kebudayaan yang berbeda. Misalkan kebudayaan di Korea dan di Jawa. Misalkan salah satu contoh ada di Korea, ketika kita ngomong lucu seperti anak anjing, jadi ketika seorang anak dikatakan seperti anak anjing bagi orang Korea itu sangat lucu. Tapi ketika itu diterapkan di Jawa atau di Indonesia, itu sebuah penghinaan. Karena landasan penuturnya sudah berbeda. Otomatis makna pun juga berbeda. Lalu yang keempat, itu adalah intention. Berkaitan dengan maksud penutur, penafsiran dari penutur. Nah, ini juga relevansi dengan pola komunikasi. Misalkan contohnya ada orang yang diajak makan. Kamu sudah makan belum? Yuk makan di kantin. Si lawan bicaranya menjawab nggak punya uang. Nah, di situ sebenarnya nggak ada hubungannya. Padahal di acara kantin itu tapi jawabannya nggak ada uang. Nah, di situ berkaitan dengan maksud penutur atau maksudnya adalah dia tidak akan pergi ke kantin karena tidak membawa uang. Tapi itu akan lebih dipahami lagi dalam materi pragmatik, bukan dalam semantik. Cuman untuk masalah memaknaannya memang bersinggungan atau antara pragmatik dan semantik dalam hal ini intention ini. Lalu untuk unsurnya, unsur semantik itu ada 3. Yang pertama tanda. Itu memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Dan lambang itu tidak langsung dengan kenyataan. Misalkan warna merah merupakan lambang keberanian. Nah, itu intinya tanda itu memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Misalkan ketika ada asap tandanya ada kebakaran atau ada api. Tapi sedangkan lambang itu tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Misalkan warna merah atau lambang X dicoret, berarti itu diharapkan ketika orang yang melihat itu untuk berhenti. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan kenyataan. Tapi kalau tanda itu pasti ada hubungan langsung. Misalkan terjadinya gempa. Itu bisa menjadi tanda langsung terjadinya tsunami. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk masalah tanda, terus yang kedua, makna. Makna itu merupakan hubungan antara lambang dan acuannya. Nanti ada pakarnya yang menjelaskannya. Dan yang ketiga yaitu acuan. Acuan itu sesuatu yang ditunjuk atau diacu berupa benda dalam kenyataan atau sesuatu yang dilambangkan dan dimaknai. Nah, itu ada nanti contohnya. Ini konsep semantik yang diberikan oleh Ferdinand de Saussure. Misalkan, kuda itu sebagai tanda. Tandanya itu kuda. Bunyinya kuda, bukan kudo atau apa. Tetapi kuda dibacakan K-U-D-A, dibacakan juga kuda. Itu bunyi ke arah bawah, terus maknanya itu binatang berkaki 4 yang dapat berlari kencang. Acuannya itu adalah kudanya itu sendiri, gambar kudanya atau binatang kudanya. Jadi, konsep semantiknya Ferdinand de Saussure itu model seperti ini ke atas ke bawah dalam arti tanda itu untuk sampai ke acuan. Itu harus melihat bagaimana bunyinya dan bagaimana maknanya. Nah, berbeda dengan Ogden dan Richard. Dia menawarkan konsep trilinguasi semantik. Misalkan
ketika ngomong kuda, kuda itu bisa digariskan dengan tanda, lambang, atau simbol sekaligus. Dia memiliki makna binatang berkaki 4 yang dapat berlari kencang. Kemudian, dia memiliki acuan binatang kuda itu sendiri. Nah, di sini antara kuda dengan acuan itu ada garis terputus. Maksudnya ketika kita menerangkan kata kuda, kemungkinan besar kita langsung membayangkan binatang kuda. Nah, tapi bisa juga tidak menutup kemungkinan di triangulasi yang di bawah. Ketika kita mendengar kuda, tapi background kita adalah pemain catur. Bisa jadi apa yang ditangkap acuannya itu adalah tidak catur, kuda yang berjalan di letter L. Nah, di sini yang dimaksud dengan attention dan makna ini sangat perlu sekali dipahami dalam kajian linguistik. Cuma nanti untuk pemahaman lebih lanjut, ada mata kuliah itu sendiri, bukan di linguistik umum. Kalau linguistik umum, setidaknya mahasiswa atau mahasiswi hanya cukup paham apa itu bidang linguistik, khususnya dalam mikrolinguistik.